Haleluya, puji Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah sertai langkah hidup kita. Dia sudah memberkati saya dan saudaraku. Dan saatnya kita akan memuji, menyembah Dia. Kita siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Dan sebelumnya itu saudaraku, kita akan satu di dalam doa. Kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaanmu, buat kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan sampai hari ini. Dan saatnya kami akan mau memuji, menyembah-Mu, kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan kami siap menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Di
sanggup memberikan kami kekuatan. Waktu kami terpuruk, waktu kami dalam kelemahan, waktu kami dalam menghadapi sakit penyakit, Engkau Tuhan yang senantiasa menghiburkan. Engkau Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan. Sebab itu Tuhan Yesus, mari Engkau terus yang akan memegang hidup kami. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Lagi terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Uciap dari Gereja Betel Injil Sepenuh Kristus Pembela, atau biasa disingkat GBIS KPK Kupang. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang tergabung di dalam LOB Ministry. Karena saya tidak diberikan tema khusus untuk apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada kesempatan kali ini, maka perkenankan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema tentang riset. Nah, apa itu definisi riset dan apa fungsinya riset dalam kehidupan orang percaya? Mari Bapak Ibu tetap ada bersama dengan saya untuk kita belajar bersama-sama. Kita mengupas tuntas kebenaran firman Tuhan ini sehingga kita sampai pada satu kesimpulan yang saya percaya akan memberikan kekuatan, bahkan akan memberikan sesuatu yang baru bagi seluruh kehidupan kita sepanjang minggu ini. Saya sungguh meyakini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita semua punya perangkat elektronik. Ada yang namanya laptop, komputer, smartphone, smart televisi, smartwatch, dan masih banyak lagi perangkat elektronik lainnya. Nah, jikalau Anda memperhatikan perangkat-perangkat elektronik kita itu, ada satu tombol yang disiapkan dari pabrik masing-masing, sebuah tombol yang disebut tombol reset. Reset di luar dari perangkat elektronik yang kita pakai dan kemudian kita melakukan satu pekerjaan untuk mereset smartphone ini. Definisi riset itu adalah yang pertama, memulai dari awal. Yang kedua, kembali ke titik nol. Yang ketiga, membuat kembali bekerja dengan baik perangkat tersebut. Jadi yang pertama, memulai dari awal. Yang kedua, kembali ke titik nol. Yang ketiga, membuat sebuah perangkat untuk bekerja dengan performa yang lebih baik. Jadi riset itu adalah untuk kita kembali memulai sesuatu dari nol lagi, dari titik awal lagi.
Atau jikalau Anda punya smartphone yang sudah kepenuhan, Anda punya laptop yang sudah penuh diisi dengan berbagai aplikasi, jalan satu-satunya untuk membuat perangkat itu menjadi lebih baik performanya, menjadi lebih maksimal dia bekerja, maka harus ada satu tombol yang dilakukan, yaitu reset. Yang kedua, ketika kita melakukan reset, itu ketika kita lupa password untuk masuk ke smartphone yang kita miliki, maka kita harus melakukan reset atau kita kembali ke titik nol. Kita kembali mulai dari awal lagi, pembaharuan yang baru. Nah, reset itu sendiri Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ada dua. Ada hard reset, ada soft reset. Hard reset atau factory reset itu artinya kembali ke pengaturan pabrik. Jika Anda punya smartphone seperti Anda punya di rumah yang Anda pegang hari ini, pada titik mana ketika Anda membutuhkan untuk melakukan yang namanya hard reset atau factory reset? Yang pertama, ketika handphonemu sudah penuh dengan virus, handphonemu berat, smartphonemu penuh dengan aplikasi, penuh dengan file, penuh dengan folder, dan penuh dengan hal-hal yang harus dibersihkan. Selain kita membersihkan dengan sebuah aplikasi, kita bisa melakukannya dengan secara cepat saja melakukan hard reset. Maka itu akan kembali ke pengaturan pabrik, di mana semua aplikasi yang tidak digunakan, semua aplikasi, semua file, semua folder yang tidak pernah ada dari awal ketika barang itu dibeli dari pabrik, barang itu dibeli dari toko, maka dia akan kembali ke titik nol dan menghapus semua file, menghapus semua aplikasi yang tidak pernah ada dari awalnya barang itu dibeli. Hard reset juga disebut sebagai pengaturan pabrik, kembali ke pengaturan pabrik atau kembali ke titik awal barang itu Anda beli. Yang kedua adalah soft reset. Nah, soft reset ini ketika biasanya juga kita lakukan kalau kita lupa password, dan saya sudah sebutkan di awal, atau kita ingin melakukan sesuatu, memperbaharui sesuatu, kita melakukan reset atau soft reset yang biasa disebut dengan reboot atau restart. Ketika handphone kita agak hang, kita melakukan reboot atau restart. Maka yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar tentang reset, dan lebih intinya lagi, lebih spesifik lagi, kita akan berbicara tentang hard reset. Tadi saya sudah katakan definisi hard reset adalah semua pengaturan, semua aplikasi, semua data yang ditambahkan oleh pengguna, ditambahkan oleh users, dalam hal ini Anda dan saya, itu akan dibuang ketika kita melakukan hard reset atau kembali ke pengaturan pabrik. Nah, dalam kehidupan kekristenan pun kadangkala ketika kita sudah melangkah terlalu jauh, kita sudah penuh dengan aplikasi-aplikasi, kita sudah penuh dengan data-data, kita sudah penuh dengan persoalan beban kehidupan ini, kita butuh yang namanya hard reset. Kita kembali ke pengaturan pabrik, kita perlu membuang semua hal itu untuk kita kembali mulai dari titik awal lagi. Dan kata lain, kita bisa refresh lagi kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita orang percaya, kita orang Kristen, maka kita wajib buka kebenaran firman Allah. Mari buka bersama dengan saya dalam Lukas pasal yang ke-15 sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini lebih jauh lagi. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah berulang kali mendengarkan kisah ini, mendengarkan cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebenarnya perikop itu berbicara tentang yang hilang-hilang, domba yang hilang, anak yang hilang, dirham yang hilang, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya ingin bacakan sampai dengan selesai, tapi karena mengingat waktu, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Intinya bahwa kita sedang berbicara Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Karena sederhana, kisah ini menceritakan tentang seorang ayah yang punya 2 orang anak laki-laki. Alkitab tidak menyampaikan siapa nama mereka, dan kita juga tidak perlu tahu siapa namanya. Intinya ada 2 anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Ceritanya bahwa pada satu kali ketika ayahnya belum meninggal, tapi si bungsu sudah kepengen sekali menikmati harta warisan, maka dia meminta kepada ayahnya untuk membagikan warisannya. Setelah ayahnya membagikan warisannya kepada 2 anaknya, perhatikan ini baik, kepada 2 anaknya, dua-dua dapat warisan, yang anak sulung maupun anak yang bungsu. Dan bungsu mengambil haknya, lalu dia pergi tinggalkan ayahnya dan saudaranya, meninggalkan rumahnya dan pergi berfoya-foya, menghabiskan semua uang warisan itu, dan dia kemudian sampai pada sebuah titik yang sangat rendah dalam kehidupannya. Si bungsu lalu hilang habis uang semuanya.
yang dia punya, yang dia miliki, dan hasil penjualan harta warisan yang dia minta dari bapaknya. Sehingga satu kali timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Alkitab mencatat dia pergi ke rumah seorang majikan dan meminta pekerjaan di sana. Dia dapat pekerjaan, dan tahu pekerjaannya, disuruhnya lah yang punya pekerjaan itu untuk pergi ke ladang dan jaga babi. Bayangkan, dia anak orang kaya. Alkitab mencatat dia minta warisan. Orang yang mampu saja yang mampu untuk berbagi warisan kepada anak-anaknya. Lalu kemudian orang tuanya masih hidup, saudaranya masih hidup. Dia mungkin di rumahnya tidak pernah bekerja. Tapi karena sudah kesulitan hidup, sudah tidak punya apa-apa lagi, disuruh untuk bekerja, dan menjadi penjaga babi dari majikan di mana tempat dia bekerja. Selesai sampai di situ? Tidak. Dia lelah bekerja, Alkitab mencatat. Menjaga babi seharian dan kepengen makan. Bahkan makan pun makan ampas makanan, bekas makanan babi. Sampai kepengen makan hal yang begitu pun tidak ada orang yang kasih sama dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat meyakini bahwa sebagai orang percaya, bahkan kita tidak pernah tinggal bersama dengan babi di kandang. Sesusah-susahnya dan semiskin-miskinnya kita, mungkin kita tidak pernah makan makanan babi. Kita tidak pernah makan satu tempat dengan babi, apalagi sampai makan ampas makanan babi itu untuk kita isi perut kita sesusah-susahnya kita. Anak bungsu ini dari seorang yang punya jabatan di rumahnya, seorang yang diberkati di rumahnya, seorang yang dipelihara di rumahnya, memilih untuk keluar dari rumah bapaknya dan pergi ke sebuah negeri yang tidak diketahui dan menjadi budak di sana. Lalu kemudian menjalani kehidupan yang penuh dengan kehinaan. Di titik di mana dia pengen makan ampas makanan babi. Di titik itu dia menyadari, sehingga dia berkata, di rumah bapakku banyak makanan, tapi di sini aku mati kelaparan. Bahkan di rumah bapakku punya banyak orang upahan. Bayangkan, bapaknya mengupahi orang untuk tinggal bersama dengan bapaknya, bekerja bersama dengan bapaknya. Artinya bapaknya bos, dia juga otomatis anaknya bos. Tapi dia memilih untuk meninggalkan itu semua dan menjadi orang upahan di negeri orang. Dan ketika menjadi orang upahan di negeri orang, kesulitan kehidupan lah dia. Alkitab mencatatkan dia menyadari hal itu. Aku di sini mati kelaparan. Ketika sadar akan hal itu, dia lalu bangkit dan berindu bapaknya, kembali kepada bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi dengan si bungsu. Dia mengalami yang namanya heart reset. Kembali ke pengaturan awal, kembali menyadari siapa dirinya. Maka manfaat dari heart reset itu adalah yang pertama, mengembalikan identitas kita yang semula. Banyak orang hidup bergelimang dosa, meninggalkan Tuhannya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan panggilannya, meninggalkan identitasnya untuk berada di luar sana yang bukan dirinya, yang bukan identitasnya, dan melakukan banyak perkara di sana, sampai pada satu titik baru kemudian dia menyadari bahwa this is not me, ini bukan saya. Di mana kita menyadari, sampai titik di mana kita menyadari bahwa saya bukan seperti ini, maka disitulah kita butuh yang namanya heart reset, kembali ke pengaturan awal, kembali ke pengaturan pabrik. Maka heart reset itu sebenarnya, reset itu sendiri sebuah hadiah dari pencipta kepada ciptaannya. Saya ulangi, riset itu sendiri artinya apa? Hadiah dari pencipta kepada ciptaannya. Ketika anak bungsu ini menyadari betapa rendahnya hidupnya, betapa hina dirinya, betapa sudah hampir sama seperti binatang kehidupannya, dan dia sadar betul bahkan ini bukan saya. Maka heart reset mengembalikan identitas diri seseorang. Kadang-kadang kita berperilaku, kita berkelakuan tidak seperti seharusnya kita berperilaku. Kita lupa siapa kita lupa identitas kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita menyadari bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan hidup semestinya sebagai anak-anak Allah. Identitas itu melekat penuh dan tidak bisa dilepaskan. Hari ini saya ada di gereja, maka saya sebagai anak Tuhan. Dan ketika saya ada di luar gereja, maka saya tidak lagi menjadi anak Tuhan. Tidak. 1 Korintus 5 yang ke-17 berkata begini, bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Nah, kata baru berasal dari bahasa Yunani kainos. Saya ulangi, kata baru berasal dari bahasa Yunani kainos. Nah, kata kainos itu punya pengertian segar, baru dibuat, belum pernah digunakan atau belum pernah dipakai, sangat terkini atau kekinian sekali. Jika saya ingin memakai bahasa saya dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, ciptaan yang segar, yang baru dibuat, ciptaan yang belum pernah digunakan atau belum dipakai, ciptaan yang up to date. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang segar, yang baru dibuat, yang baru diciptakan itu sudah datang. Jadi manfaat heart reset yang pertama mengembalikan identitas Anda bahwa Anda adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dikembalikan ke posisi awal. Anda baru diciptakan, Anda baru digunakan, Anda segar. Seperti roti fresh from the oven. Wow. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, persoalannya adalah banyak orang menyadari identitasnya sebatas punya identitas, kartu identitas, di mana di kartu identitas itu dimuat siapa atau apa namanya. Kekristenan tidak dibatasi dalam kartu identitas yang Anda dan saya miliki. Identitas kita itu berlaku 1 kali 24 jam dimanapun kita berada. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah pribadi Kristus, di mana Kristus ada di dalam kita. Kristus berdiam di dalam kita. Identitas kita adalah kita pengikut Kristus. Identitas kita adalah kita orang-orang yang harus menjadi penyambung lidah. Kita adalah orang-orang di mana yang harus mewarnai dunia ini dengan warna Kristus. Yang kedua, manfaat dari heart reset yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, kita pelajari dari anak yang hilang ini adalah bahwa yang pertama mengembalikan identitasnya. Dia yang tadinya anak dari bapaknya pergi menjadi orang upahan, pergi menjadi orang yang tidak tahu siapa dirinya, berkelakuan seperti orang di luar dari rumah bapaknya, lalu kemudian menjadi orang upahan, dan kemudian dia terjadi heart reset dan mengembalikan identitasnya bahwa dia adalah anak bapaknya. Sesudah dikembalikan identitasnya, manfaat yang kedua dari heart reset, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah mengembalikan kualitas. Mengembalikan kualitas. Kalau kita berbicara kualitas, Bapak Ibu kalau pernah ngambil foto atau download foto, kita akan ada gambar yang blur, itu jelek kualitasnya. Ada gambar, ada foto kita yang tidak sesuai, dia punya ketajaman pikselnya sehingga agak kurang, itu tidak bagus kualitasnya. Kita akan sampai kepada ketajaman kualitas yang sangat bagus sehingga wajah kita jelas, gambarnya itu enak dilihat, memang mantap, wajah kita sama persis dengan foto yang kita lihat, maka itu kualitasnya sangat bagus. Jadi ketika kita melakukan heart reset itu mengembalikan kualitas diri kita. Sebagai orang percaya, kualitas kita ditentukan oleh cara kita berpikir. Kualitas kita ditentukan dari cara kita bertutur kata, dan kualitas kita ditentukan dengan cara bagaimana kita berperilaku. Ketiga ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Dan ketika terjadi heart reset, maka seharusnya proses berpikir kita pun berubah. Pola pikir kita adalah gerbang di mana hal yang menentukan banyak hal itu terjadi di sini. Maka Joyce Meyer menuliskan sebuah buku dengan judul bahwa pikiran adalah medan pertempuran yang paling hebat. Segala sesuatu dimulai dari pintu gerbang pola pikir, pintu gerbang cara kita berpikir. Nah, sebagai seorang anak Allah, sebagai seorang pengikut Kristus, cara kita berpikir akan menentukan cara kita berkata-kata, menentukan cara kita berperilaku. Orang akan dilihat, seseorang akan lihat dengan cara dia berpikir. Apa yang kita pikirkan tentang orang lain, apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, dan apa yang kita pikirkan tentang Tuhan kita. Maka mengembalikan kualitas artinya kualitas kita dalam hal berpikir tentang banyak hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah dikembalikan kepada kualitasnya. Bahwa kita harus berpikir seperti Yesus berpikir. Kita harus berpikir sebagaimana Alkitab mau kita berpikir. Kita harus bertutur kata sebagaimana Yesus bertutur kata. Kita harus berperilaku sebagaimana kualitas Yesus berperilaku. Yang ketiga, manfaat dari heart reset
adalah memiliki settingan atau pengaturan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percuma kita melakukan hard reset kalau kemudian tidak ada pengaturan yang baru yang terjadi dalam diri kita. Lihat apa yang terjadi dengan si anak bungsu yang terhilang ini. Ketika dia terjadi hard reset dalam kehidupannya, dia dikembalikan kepada titik awal dari hidupnya, dikembalikan identitasnya, bahkan dikembalikan kualitasnya, diberikan jubah yang baru, diberikan cincin, diberikan sepatu yang baru. Itu berbicara kualitas sebagai seorang anak. Lalu kemudian terjadi settingan yang baru dalam dirinya, bahwa ketika dia berada di luar rumah bapaknya waktu itu, membuang identitas sebagai anak bapaknya, dan dia kembali ke rumah bapaknya dengan identitas yang baru, maka pengaturan hidupnya pun harus menyesuaikan dengan rumah bapaknya. Karena ini yang paling sering terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang menyebut dirinya orang percaya atau orang Kristen, tapi ketika terjadi hard reset dan sudah kembali ke pengaturan awal, harusnya terjadi pengaturan baru dalam dirinya. Tapi yang terjadi adalah dia sudah mengaku sebagai orang percaya, hidupnya masih seperti pengaturan hidup sebelum percaya Kristus. Hidupnya masih sama seperti ketika dia belum mengenal Kristus. Maka itu belum terjadi hard reset di dalam dirinya. Itu mungkin hanya soft reset, belum kembali ke pengaturan awal. Nah, settingan yang baru yang terjadi dalam diri kita ketika kita terjadi hard reset adalah settingan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Kita hidup seperti Paulus berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup dalam diriku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu settingan yang baru. Sehingga ketika kita sadar betul bahwa dalam diri kita terjadi settingan yang baru, ada Kristus yang hidup dalam diri kita, maka kita tidak hidup sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita hidup sesuai dengan apa yang Kristus mau dalam keseharian, dalam pelayanan, dalam dunia kerja, di mana saja kita berada, Kristus selalu dipermuliakan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan bisa berbagi bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ingat, mari kita terus melakukan riset dalam kehidupan kita, kembali ke pengaturan awal, menyadari identitas kita yang sesungguhnya, terus memperbaiki kualitas kehidupan kita, dan terus perbaharui settingan-settingan yang baru yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kesempatan yang luar biasa yang Tuhan masih berikan kepada kami masih ada sampai pada kesempatan kali ini. Bukan karena kuat dan mampunya kami, tapi semata-mata hanya karena anugerah, kebaikan, cinta Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di masa pandemi yang luar biasa hampir 2 tahun. Tapi Tuhan boleh membukakan banyak cara untuk kami boleh saling berjumpa, baik secara virtual seperti saat ini. Kami sungguh percaya bahwa sekalipun jarak boleh memisahkan kami sebagai anak-anak Allah, tapi kami senantiasa bisa satu di dalam doa kami, dalam penyembahan kami, dan pengagungan kami kepada Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman Allah yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami secara sederhana pada kesempatan kali ini. Bapa di surga, biar kiranya apapun yang kami kerjakan, kami selalu mengingat akan identitas kami sebagai pengikut Tuhan, mengingat identitas kami sebagai anak-anak Allah, sehingga kualitas kami adalah kualitas yang berbeda oleh karena Kristus ada di dalam diri kami. Pengaturan kehidupan kami bukan diatur semau-maunya kami, tapi kamu mengatur kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan dipermuliakan selalu dalam seluruh kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini ya Bapa yang baik, hamba berdoa menyerahkan akan segenap pimpinan LOW Ministry dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan kiranya mengaruniakan kepada mereka semua kekuatan, kesehatan, hikmat, kecerdasan dalam melayani Engkau dalam bidang pelayanan mereka masing-masing. Mereka terus mempermuliakan Tuhan. Anak-anak Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan ini terus kokoh dalam panggilan dan pilihan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pelayanan mereka, pelayanan yang menjangkau banyak jiwa, pelayanan yang memberkati banyak orang lewat apapun yang Tuhan taruh di tangan-tangan mereka.
Jadikan semuanya berhasil Tuhan, dipermuliakan dalam seluruh kehidupan mereka. Melalui mereka nama Tuhan boleh tersiar. Melalui hidup mereka banyak orang diberkati. Lewat apapun karya dan pekerjaan mereka, selalu Yesus yang utamakan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka semua ya Bapa di surga, pimpinan sekali lagi, dan senap pelayanan yang ada di bawah naungan LOBBC. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, memberikan kekuatan senantiasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba juga berdoa dari tempat ini terus menatangkan bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan kota Bau-Bau, menyerahkan kota Kupang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Lewat pandemi yang hari ini kami semakin berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dari sini kami menyadari bahwa kemampuan, kekuatan kami terbatas. Hanya kuasa Tuhan yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba selesai dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Hamba terbatas sebagai manusia, tapi Roh yang Kudus yang tidak terbatas itu biar kiranya mampu untuk menjabarkan lebih dalam lagi, menilik sampai ke kedalaman hati kami semua akan kebenaran firman Tuhan yang kami sudah pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.